Dongeng Unik Lala. Halo, jumpa lagi bersama Dongeng Unik. Saya akan membahas seperti yang ingin saya wedar, permintaan Jeng Kusnul Khotimah tentang mengenai bagaimana nanti sang SP menika muncul dan akan bertransformasi menjadi Ratu Adil. Dalam jangka disebutkan ditandai alam ini dengan munculnya lintang kemukus dari arah tenggara. Maksudnya tenggara, entah dari tenggara mana. Kalau soal tenggara itu juga ada di Gunung Merapi, gitu. Gunung Merapi akan mengeluarkan bau tidak sedap atau bau anyir ke arah selatan kalau nggak salah ya, apa tenggara atau itu masuk itu sebelum kemunculannya sang juara meniko. Dan muncul sebelumnya 7 hari berturut-turut lintang kemukus ke arah tenggara. Saya ingat-ingat itu. Dan akan ditandai dengan unsur-unsur alam, air, tanah, angin, api, petir, listrik gitu ya. Itu adalah tanda-tanda yang disebutkan dalam jangka, dan di Uga Wangsit Siliwangi itu mengatakan terdengar burung menetaskan telurnya. Saya akan membahas apa yang saya mampu, tentunya tentang amanah yang ada pada saya, yaitu tentang burung Garuda. Berhubungan dengan kemunculan sang piningit menika keluar dari pingitannya, ditandai dengan menetasnya terdengar suara burung menetaskan telurnya itu, terdengar teriakan yang sangat keras, mungkin suara burung ya. Sedangkan berhubungan dengan hal itu, saya memegang amanat telur burung Garuda yang saya dapat dari Laut Selatan. Tidak perlu saya sebutkan gimana prosesnya, yang jelas saya mendapat amanat dalam botol transparan, di mana diberikan oleh juru kunci Malang Selatan. Harus hanya orang yang berhati bersih yang bisa melihat isi botol tersebut. Karena saya tidak merasa hatinya bersih, saya menolak. Tapi beliaunya memaksa, ya saya bawa botolnya. Lalu saya sampai rumah sholat tahajud. Terus saya sampai ketiduran sambil memeluk botol tersebut. Dan delalah,
memang saya diberi mimpi, karena salah satu kemampuan saya adalah dalam hal mimpi. Mimpinya itu instan saderek. Kalau saya minta mimpi itu ya memang itu kelebihan saya, ya di mimpi memang. Telur dalam botol itu ternyata adalah telur, 2 telur transparan. Cerita punya cerita. Saya itu punya kenalan yang pernah saya ceritakan, yang suka yang mengaku Ratu Adil dan suka minta uang mau digandakan. Itu banyak yang tertipu, dapat ratusan juta dia dari menipu, dari mengaku Ratu Adil. Beliau itu kenal dengan saya waktu saya diajak pesir. Ternyata ada yang mengetahui bahwa saya memegang amanah tersebut, dan ternyata banyak tua, banyak sepuh, banyak orang sakti mengetahui kalau saya mempunyai itu, tapi tidak tahu berupa apa. Saya menceritakan ke yang ngaku Ratu Adil itu. Seketika waktu saya diajak ke Betoro Patong, juru kunci sana mendeteksi saya juga melihat bla 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 bla. Akhirnya saya diserai juga sebuah amanah, karena beliau tahu bahwa saya memegang amanah Garuda, yang pernah saya ceritakan juga. Wakil Bu Rahmawati atau ajudannya Bu Rahmawati, Soekarno Putri, juga mengetahui itu, lalu menelpon saya meminta saya menyerahkan apa yang diamanahkan ke saya. Saya mau dibayar berapapun, kalau itu gak kerentak, itu amanah saya pertahankan dengan nyawa saya. Akhirnya saya diancam oleh dukun dan jenderal, ngakunya jenderal. Saya nggak takut, mau samain bunuh-bunuh aja kalau bisa. Saya gitu kan, saya bukan nantang. Saya orangnya nggak suka diancam-ancam, saya kutuk. Akhirnya saya diancam akan disantet dengan ditunjukkan waktu itu beliaunya memegang tombak Kiai Pleret sama apa lupa, banyak diperlihatkan ke saya, katanya akan diarahkan ke saya kalau saya tidak menuruti permintaannya. Saya tolak langsung mentah-mentah. Akhirnya pada malam saya disantet. Kemudian terdengar berita setelah itu beliaunya meninggal, juru ajudannya Bu Rahmawati Soekarno Putri itu loh. Dan tidak lama kemudian Bu Rahmawati juga sedo, juga meninggal. Teman saya spiritual mengabari saya, Mbak Laras Bertiko ini meninggal. Ya, syukur bukan salah saya kok, ngapain telepon saya, kaulanya sendiri, mental dia, mungkin tidak diridhoi mau membunuh orang berhati baik, ya gitu. Dan saya merasa hati saya baik saudara, karena saya memang tidak pernah menyakiti orang lain. Saya tidak menyakiti orang lain, tidak pernah. Kalau tidak disakiti dahulu, itu prinsip saya. Oke, saya tidak pernah menyakiti orang.
Kembali lagi ke sang piningit menika. Tentang amanah burung yang saya pegang sejak dari tahun 2018. Itu kan saya bilang tadi menjadi incaran orang-orang ya sederek. Ada yang ben-ben menawar 1 M, saya nggak tertarik. Terus yang mengaku Ratu Adil itu sama temannya juga mengancam saya, orang Surabaya. Koneksinya juga gak main beliaunya, mengaku koneksi dengan Hambala, dengan beberapa jenderal, dan saya memang banyak ditelepon orang-orang dan diajak omongan. Ngakunya sih jenderal, saya nggak ngurus sih mau jenderal mau apa, saya nggak ada salah kok. Mau apa mana dia, saya sedang teguh, saya bilang, nah ini amanah saya jaga dengan nyawa saya. Itu kalau macam-macam ya silakan, itu nyawa miliknya Gusti Allah, saya bilang gitu. Kalau memang terpaksa ambil ya ambil saja kalau bisa, gitu. Makanya gimana tingkat kepasahan saya setelah ini, meskipun saya menerima amanah ini dengan terpaksa, tapi sudah saya terima ya saya jaga. Meskipun saya sebenarnya tidak peduli, tapi kalau diserahkan saya jaga ya saya jaga dengan nyawa saya. Saya tidak peduli sendiri, mau itu amanah untuk Satrio Piningit, akhirnya saya harus menetaskan atau telur itu menjadi burung atau apa, saya nggak peduli saudara. Jangan ganggu saya paling tidak suka kalau dikurang ajari, karena saya orang sudah, namanya umur saya ini sudah hampir setengah abad saudara. Saya sudah nggak mencari dunia, urusan Indonesia sudah urusan saya ya wis, yang selesai yang mari. Saya juga sudah pernah meninggal mati suri di sana tuh enak, apa ini isi manusia tuh isinya brengsek semua. Kembali lagi ke amanah Garuda ya saya pegang ini, terang-terangan saya ceritakan ini. Saya biasanya menceritakan sedikit-sedikit, tapi nggak tahu ini hati saya lagi bolong ingin menceritakan, tapi nggak semua ya, saya ambil garis besarnya saja dan gayeng ceritanya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ibunda mau bercerita, panggil saya aja bunda, kalau nggak bunda mbak gitu aja, saya suka gitu daripada ibu-ibu kayak ibu kayak kakak itu, nggak suka saya, terus terang saja saya dipanggil bu gitu nggak suka saya, kayaknya nggak ngelama kapan aku jadi bojomu ngono. Aku panggil saya mbak itu lebih suka, mbak Ni paling suka saya dipanggil mbak Ni. Ono nih ceritanya, amanah yang saya pegang ini adalah Garuda yang akan menjadi tunggangan Sang Ratu Adil. Ya saya jaga, nanti kalau menetas ya ambil gitu, saya gitu. Ya ini berarti sudah saya jaga selama 7 tahun. 7 tahun tepat di bulan September kalau nggak salah, saya mendapat itu bulan September.
Dan karena itu disertai pertimbangan atau perhitungan jangka jayabaya, unggas Wangsit Siliwangi, dan beberapa literasi dari mimpi, dari visual dejavu, dari beberapa masukan dan beberapa wadaran dari yang tidak bisa saya sebutkan. Di alam lain, entitas mimpi itu banyak, sederek, berlapis-lapis. Itu nanti saat kemunculannya disertai dengan hujan badai, petir menggelegar, diawali dari hujan rintik mungkin ya, semakin berat. Dan setelah terdengar suara burung menetaskan telurnya, gunung-gunung akan meletus. Mungkin ada bersamaan atau gantian, tapi dalam waktu jeda yang tidak terlalu lama, saudara. Ini dongeng loh, dongeng, boleh dipercaya, boleh tidak. Saya paling nggak suka orang gedubrus, tumul, ngeyel itu loh. Hanya bang, kalau bercerita silahkan, tapi rasa ngeyel cerita orang. Ini dongengan saya, bagi yang mau mendengarkan saja. Wadaran dari saya tentang kemunculan Sang Piningit meniko. Sebelumnya akan muncul 7 hari lintang kemukus ke arah utara, terus Gunung Merapi mengeluarkan bau tidak sedap ke arah barat daya. Alam menyambut atau bergembira ria menyambut sang ditunggu-tunggu menika Sang Satria Piningit bertransformasi menjadi Ratu Api. Saya menunggu-nunggu itu agar yang selesai tugas saya ingin segera menghilang. Nggak mau ikut campur urusan peratu-ratuan, perpingit-pingitan, persatrio-satrionan. Makanya saya orang mau ngaku satrio pingit kayak apa, saya nggak ngurus, cuek. Nanti kalau memang ini amanah saya sudah menetas, ya saya kasihkan saja. Kalau memang satrio pingitnya, tentunya satrio pingit kan sudah mulia, tidak jahat. Gitu. Nanti hati saya kan klik. Saya kan punya indera ke-9. Saya tahu nanti mana si Piningit yang asli, mana yang KW, mana yang ngaku-ngaku, mana yang palsu, mana yang dajal, mana yang tahu saya. Mau pura-pura manis, mau apa, nggak bisa. Saya kekno, tak kekno gratis. Kalau memang layak. Mau dibeli 1 triliun gak tak kasih, tapi dek hatiku klik gak usah dikasih, tidak apa-apa, tak kayak noto. Karena saya berdasarkan petunjuk master saya yang semar, keren. Saya lebih suka dengan yang semar daripada ngurusi dunia yang pret meniko. Ngurus saya apa yang terjadi di dunia. Pokoknya tugasku selesai, tak kena saya sedang menghilang. Males saya, apalagi model-model gini gak dihargai. Emangnya saya dibayar? Komentar menyesek, menyebalkan, diamali kedaran yang malah menghujat, ya kurang ajar.
Nggih sederek, monggo yang merasa Satrio Piningit segera dengan pasangan Anda kapal-kapalan itu, apa yang sudah merencanakan mencari jodoh-jodohnya, silahkan BS sampean Satrio Piningitnya ndang kecelabak cawe ini. Nanti kalau sudah berhasil kalian berasik-asik, kalau sampean Satrio Piningit nah garudane tak kekno. Nggih sederek nggih. Monggo yang merasa Satrio Piningit itu kan banyak sekali itu. Tadi saja juga ada yang ngaku katanya mau percaya kok terus you percaya gitu ya you ah. Ngaku Satrio Piningit channelku tak guyu. Satrio Piningit itu gak akan ngaku sederek. Siapapun nanti Satrio Piningitnya, silahkan kalian temukan jodoh dulu. Sebenarnya segala kalian itu melaksanakan keinginan sampean mencari surga di sana menurut kata orang cabul itu, silahkan kalian bercabul-cabul be sampean Satrio Piningitnya pakekno garudane engko lek wis ngoten nggih. Selama belum muncul orang mengaku Satrio Piningit iku kosong, bullshit sederek. Makanya dari itu kita berpasrah saja. Pokoknya kita melakoni apa yang diperjalankan kepada kita tanpa berharap sesuatu. Karena sudah kemarin hari terakhir kita dijejali ujian dan ujiannya sudah selesai. Tinggal tunggu saja, sabar. Nanti Tuhan itu punya rencana sendiri, jangan kita yang berencana. Tapi ya terserah, monggo, orang kan punya pandangan masing-masing seperti dongeng saya ini. Ingat ya, yang saya wadarkan tadi hanya dongeng unik, ya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Yang tidak boleh itu komentar yang menggondokkan. Daripada tak kutuk sampean, tak kutuk jadi ketek, tak kutuk dawune akeh nggih. Makaten kemawon wedaran saya, semoga bermanfaat dan jeng husnul khotimah. Mugi-mugi mendapatkan jawabannya semampu saya menjawabnya. Terima kasih sudah mempercayai saya. Ini Mbak Kusnul nggih, makanya saya menjawabnya. Mbak Kusnul selalu bertanya tentang sesuatu sejarah dan sebagainya, mempercayakan kepada dongeng unik. Semoga jeng husnul khotimah, bahagia, rahayu, merdeka. Saya tak merenung dulu, pening dulu sederek. Ini di pinggir jalan saya nongkrong. Wis, selamat berbahagia kalian-kalian yang menemukan jodohnya. Kalian sudah menemukan kapalnya. Sekali lagi rahayu, kita mau rahayu kan rahayu.